Yunani adalah sebuah negara di mana peradaban besar dunia berkembang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Berbagai bangunan bersejarah yang ada di Yunani menjadi saksi bisu transisi kemajuan agama, budaya, serta ilmu pengetahuan oleh tokoh-tokoh besar negara ini. Sejarah mencatat negeri seribu dewa ini melahirkan banyak tokoh besar dan terkenal seperti Socrates, Aristoteles, Pythagoras, Plato, bahkan Raja Alexander yang Agung. Menyusuri Athena, sang ibu kota negara, untuk mencari sisa jejak Islam menjadi cerita yang berbeda. Islam seakan hampir hilang, tersembunyi di antara kemegahan bangunan khas Yunani kuno dengan pilar-pilar yang menjulang. Ini adalah kuil Parthenon, kuil pemujaan bagi Dewi Athena, dewi yang melindungi kota Yunani kuno. Awalnya berfungsi sebagai tempat pemujaan Dewi Athena. Namun setelah perubahan masa Kristen menduduki kota Yunani kuno, kuil ini sempat berubah menjadi sebuah gereja. Pada saat dinasti Ottoman Turki mulai masuk ke negara Yunani untuk menyebarkan Islam, kuil Parthenon sempat dijadikan sebuah masjid. Kuil Parthenon adalah destinasi dan ikon wisata negara Yunani yang sangat terkenal di dunia. Hampir sepanjang tahun, bangunan ini dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Kuil kuno ini tak hanya cantik dan megah, tetapi penuh dengan makna cerita sejarah yang tersimpan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Kompleks bangunan raksasa ini terletak di Bukit Akropolis atau disebut juga Kota Tinggi. Sebelum dijadikan kuil pemujaan Dewi Athena, kuil ini dijadikan tempat tinggal para raja pada tahun 1300 sebelum Masehi. Parthenon kokoh berdiri hingga 400 Masehi. Kemudian Kristen datang dan mengubah Parthenon menjadi sebuah gereja selama 1000 tahun lamanya. Kemudian datanglah dinasti Turki Utsmani yang menguasai Yunani pada 1400 Masehi pasca jatuhnya Konstantinopel dari tangan Romawi. Setelah berakhirnya era dinasti Abbasiyah, dinasti Turki Utsmani muncul dengan kegemilangan masa jayanya. Turki Utsmani dikenal sebagai imperium Islam terbesar dan terlama sekitar 6 abad pada masa pemerintahannya dimulai dari 1300 Masehi sampai 1992 Masehi. Wilayah kekuasaannya membentang mulai dari Afrika Utara, Jazirah Arab bahkan. Berbeda dengan Bani Abbasiyah yang mengedepankan ilmu pengetahuan dengan melakukan banyak penafsiran kitab berbahasa Yunani, dinasti Turki Utsmani lebih mengedepankan ekspansi wilayah, sehingga di masa Turki Ottoman berjaya, Islam memang lebih dikenal masuk melalui cara peperangan atau penguasaan wilayah termasuk ke wilayah Yunani. Data tentang Islam. Ya, Masjid Sizdar Akis. Masjid yang terletak di Monastir Raki Square dikenal juga dengan nama Masjid Air Mancur Bawah karena dulu ada bangunan air mancur yang berada dekat masjid dan merupakan bagian dari pasar Athena. Seiring berjalannya waktu, masjid ini tak lagi digunakan sebagai tempat ibadah umat muslim, melainkan menjadi sebuah museum porselen. Hidup sebagai muslim di negara non-muslim bukanlah perkara mudah, dari mulai menemukan tempat sholat, masalah makanan halal, hingga memandikan jenazah. Semoga muslim di Athena diberi kekuatan untuk menjaga keimanan mereka. Komunitas Muslim Yunani tersebar mulai dari Komotini, Xanthi, Alexandropolis, dan Soufli. Populasi mereka mencapai 120.000 juta jiwa.
Saat ini mereka hidup berbaur dengan warga Yunani lain yang beragama non-muslim. Berbicara tentang muslim di utara Yunani, mereka adalah warga asli Yunani yang memang beragama Islam sejak dahulu kala. Mereka juga merupakan dari etnis Poma atau etnis asli Slavik Muslim yang tinggal di 4 negara, yaitu Bulgaria, Yunani, Turki, dan Albania. Sesungguhnya Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Semua hal yang ada di kehidupan ini diatur dengan begitu lengkap. Begitupun juga kehidupan masyarakat muslim di Athena. Itulah sekilas tentang jejak Islam negara Yunani, sebuah negara yang memiliki julukan negeri 1000 dewa. Terima kasih telah menonton video ini. See you in next video.